Gimana jadinya kalau kamu terpaksa pura-pura jadi istri dari orang yang pernah nyoba buat bunuh kamu, terus tahu-tahu punya anak juga? Yeon emang cuma pura-pura jadi istri Chae-woo, tapi bocah kematian itu bukan anak mereka. Bocah laki-laki bernama Kyu Baek itu emang sering main ke rumah Yeon karena ia sangat tertarik dengan serangga. Bisa dibilang, Kyu Baek memiliki pengetahuan tentang serangga jauh melebihi anak-anak seusianya. Di waktu yang bersamaan, Yeon tiba-tiba aja memergoki Jo-yoon yang lagi ngintip dari jendela rumahnya. Jo-yoon yang ngelihat Kyu Baek di sana, jelas aja mikir kalau Kyu Baek adalah anaknya Yeon. Jo-yoon shock banget pas tahu kalau Yeon gak cuma udah nikah sama cowok ganteng, tapi juga udah punya anak yang pinter banget. Padahal selama mereka masih kerja bareng, Jo-yoon yang emang selalu nguntit Yeon kemana-mana, gak pernah sekalipun ngelihat Yeon deket sama cowok. Yeon yang emang udah jengkel banget sama Jo-yoon, lantas ngelaporin Jo-yoon ke polisi. Yeon bahkan berniat melempar Jo-yoon dengan segenggam pasir dan mengancam akan mengadukan Jo-yoon kepada suaminya. Yeon mengatakan kalau suaminya sangat berbahaya dan gak segan-segan mengubur hidup siapapun yang membuat masalah dengannya. Setelah memperingatkan Jo-yoon untuk menjauh darinya, Yeon lantas masuk ke rumah, menutup semua pintu dan jendela. Nggak lama kemudian, polisi datang, tapi mereka nggak serius nanggepin laporan Yeon, karena Jo-yoon punya alibi yang sempurna. Polisi malah nganggep Yeon terlalu berlebihan, hingga menuduh Yeon berbohong mengenai stalking. Yeon berusaha membela diri, tapi polisi lagi-lagi nggak nanggepin dia dengan serius, dan pergi gitu aja. Yeon yang frustasi karena laporannya nggak ditanggepin sama polisi, lantas beralih pada Chae-woo yang masih terlelap di kamarnya. Yeon berniat meminta bantuan pada Chae-woo, tapi Yeon menyadari kalau hal itu juga riskan, karena Chae-woo adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Nggak cuma itu, Yeon juga ngerasa egois karena dia udah bohongin Chae-woo mengenai status mereka, dan sekarang dia malah pengen minta bantuan Chae-woo buat nyingkirin Jo-yoon. Meski Chae-woo adalah seorang pembunuh berdarah dingin, tapi Yeon berharap kalau ia bisa mempercayai Chae-woo yang nggak akan mikir dua kali untuk membela dan melindunginya. Malam harinya, Yeon nampak syok banget saat melihat Jo-yoon yang lagi ngintip di jendela. Gak lama kemudian, Chae-woo tiba-tiba bangun dan menemukan Yeon yang sedang berbaring di sebelahnya. Chae-woo kelihatan seneng karena Yeon berada di sisinya. Melihat Chae-woo yang tersenyum padanya, Yeon nampak agak lega karena selama berhibernasi, Chae-woo selalu mengigau dan menangis di tengah malam, seolah-olah sedang mengalami mimpi buruk. Tapi Yeon gak sanggup lagi menahan air matanya, hingga ia menceritakan semuanya kepada Chae-woo. Melihat istri tercinta yang menangis di hadapannya, Chae-woo pun gak tinggal diam dan langsung menenangkan Yeon. Chae-woo bahkan memeluk Yeon dengan erat seraya mengatakan kalau dia akan segera membereskan masalah tersebut. Chae-woo lantas meminta Yeon untuk beristirahat sementara dia membereskan masalah tersebut. Tapi secara nggak terduga, Yeon ternyata udah berhasil nangkep Jo-yoon dan menyekapnya. Chae-woo nampak tersenyum bangga pada istrinya saat Yeon mengatakan kalau ia melumpuhkan Jo-yoon dengan semprotan lada dan sebuah sekop. Di sisi lain, Jo-yoon yang lagi disekap sontak aja ngerasa panik dan mikir kalau Chae-woo dan Yeon adalah pasutri gila yang nyoba buat bunuh dia. Tapi Yeon ternyata meminta Chae-woo untuk nggak ngebunuh Jo-yoon karena dia cuma pengen Chae-woo menyingkirkan Jo-yoon dari hidupnya untuk selamanya. Sambil nunjukin senyum manisnya, Chae-woo berjanji pada Yeon kalau dia nggak bakal bunuh Jo-yoon. Tapi ekspresi Chae-woo seketika berubah dingin dan mengerikan saat memandang Jo-yoon yang terkapar di kakinya. Hanya dalam hitungan menit, Chae-woo dapat mengetahui lokasi tempat tinggal Jo-yoon yang secara nggak terduga berada di depan rumah Yeon. Chae-woo rupanya pernah memergoki seseorang mengintip dari lantai atas rumah itu, sehingga ia bisa langsung mengetahui kalau Jo-yoon si penguntit tinggal di sana. Saat Chae-woo menyeret Jo-yoon menuju ke rumahnya, di waktu yang bersamaan, Jo-yoon melihat seorang laki-laki yang berjalan ke arah mereka. Jo-yoon berpikir kalau laki-laki itu adalah malaikat yang akan menolongnya. Tapi secara mengejutkan, laki-laki itu sama sekali nggak peduli pada Jo-yoon dan langsung masuk ke rumahnya yang ada di sebelah rumah Jo-yoon. Saat laki-laki itu masuk ke rumahnya, terungkap kalau dia sebenarnya mengenal Chae-woo. Rupanya laki-laki itu bernama Bum Hee, dan ia emang ditugaskan oleh Ki-suk untuk mengawasi Chae-woo dan Yeon. Saat melihat Chae-woo yang menyeret Jo-yoon ke rumahnya, Bum Hee pun langsung menelepon Ki-suk untuk melaporkan semuanya. Keesokan harinya, Yeon yang baru aja bangun seketika menjadi panik saat mengingat kejadian tadi malam. Namun, saat Yeon keluar dari kamar, Chae-woo menyambutnya dengan senyuman dan seikat bunga. Chae-woo bahkan menawarkan diri untuk membantu Yeon mengikat rambutnya. Which is, hal itu malah ngingetin Yeon akan masa kecilnya yang menyedihkan. Chae-woo juga mengatakan kalau Yeon sebenarnya sangat cantik, bikin Yeon ngerasa malu banget sampai wajahnya memerah. Chae-woo yang pengen memperbaiki semuanya, bahkan udah nyiapin makanan untuk Yeon dan membantu Yeon
Yi-yeon membersihkan rumah. Saat mereka sedang melakukan pekerjaan di kebun, Chae-woo memetik beberapa kelopak bunga lalu meminta Yi-yeon untuk mengisap kelopak bunga tersebut. Yi-yeon awalnya nolak, tapi karena Chae-woo terus memaksanya, Yi-yeon pun mengambil kelopak bunga itu dan mengisapnya, sementara Chae-woo memandangnya dengan tatapan yang gak bisa dijelaskan. Melihat Yi-yeon yang menjulurkan lidahnya bikin Chae-woo gak tahan buat menertawakan Yi-yeon karena ekspresinya yang lucu. Yi-yeon nampak kesal karena Chae-woo ternyata cuma ngisengin dia. Tapi secara gak terduga, Chae-woo malah mengambil kelopak bunga itu dari tangan Yi-yeon, lalu mulai menjilatinya, tepat di bagian Yi-yeon tadi menjilatinya juga. Yi-yeon nampak terhenyak saat Chae-woo menyentuh bibirnya dengan lembut, dan semua terjadi begitu cepat. Mereka tiba-tiba sudah berada di dalam rumah, dan Chae-woo nampak mendesak Yi-yeon ke dinding. Chae-woo lantas memeluk Yi-yeon dengan erat, dan melumat bibirnya. Ciuman itu sangat intens, hingga Yi-yeon nyaris kehilangan akal sehatnya. Yi-yeon berusaha menghentikan Chae-woo, tapi Chae-woo terus melumat bibirnya dengan rakus seraya mendorongnya ke sofa. Chae-woo yang emang udah horny banget, lantas merayu Yi-yeon untuk bercinta dengannya. Menyadari Chae-woo yang hampir melucuti ke mejanya, Yi-yeon dengan panik mulai memikirkan cara untuk menghentikan Chae-woo. Dengan ekspresi datar, Yi-yeon mengatakan kalau ia sama sekali nggak terangsang, meski Chae-woo terus mencumbunya. Yi-yeon beralasan kalau kondisinya tersebut yang membuat mereka menjalani hubungan platonik. Chae-woo nampak kaget mendengar pengakuan Yi-yeon, tapi nggak lama setelah itu, ia tersenyum dan menyadari kalau Yi-yeon lagi bohong sama dia. Meski demikian, layaknya seorang pria sejati, Chae-woo memilih untuk menghentikan aksinya karena ia nggak pengen maksa Yi-yeon atau bikin Yi-yeon ngerasa nggak nyaman. Chae-woo lantas nyuruh Yi-yeon beristirahat dan pergi dari sana. Di sisi lain, Yi-yeon sedikit ngerasa lega, walau nggak dipungkiri kalau ia juga ngerasa horny saat Chae-woo mencium dengan penuh gairah. Yi-yeon sama sekali nggak nyangka kalau dia bisa seintim itu sama seorang cowok karena selama ini dia nggak pernah deket sama siapapun. Malam harinya, Yi-yeon seketika menjadi panik saat Chae-woo menanyakan tentang pertemuan pertama mereka. Yi-yeon pun berbohong kalau mereka pertama kali bertemu di gunung, di mana saat itu Yi-yeon gak sengaja menjatuhkan sesuatu dan Chae-woo mengembalikan barang tersebut padanya. Chae-woo awalnya gak percaya gitu aja, tapi Yi-yeon pura-pura ngantuk sehingga mereka gak lagi ngebahas hal itu. Pada tengah malam, Chae-woo lagi-lagi mengalami mimpi buruk yang membuatnya menangis dan mengigau dalam tidurnya. Yi-yeon jelas aja kebangun dan bertanya-tanya apa yang bikin Chae-woo terus mengalami mimpi buruk hingga membuatnya menangis sesegukan. Yi-yeon kemudian pergi ke kantornya untuk mengambil sebuah CD musik klasik, berharap alunan musik klasik dapat menenangkan Chae-woo. Sementara itu, Chae-woo rupanya sedang bermimpi tentang masa kecilnya saat ia sedang berlatih memainkan cello bersama ibunya. Di waktu yang bersamaan, Chae-woo akhirnya berhenti menangis dan mulai bernapas secara teratur saat Yi-yeon menyetel alunan musik klasik di ponselnya. Entah kenapa Yi-yeon merasa iba setiap kali Chae-woo menangis dalam tidurnya dan berharap agar Chae-woo nggak terus-menerus dihantui mimpi buruk. Aneh ya, padahal dulu Yi-yeon selalu berdoa agar Chae-woo nggak pernah bangun lagi, saking takutnya kalau Chae-woo bakal bunuh dia begitu dia bangun. Keesokan harinya, Yi-yeon mengikuti audisi ronde pertama untuk Hwaidom Project, di mana ia harus memangkas pohon setinggi 30 meter. Saingan Yi-yeon adalah para dokter paruh baya, yang udah sangat berpengalaman di bidangnya. Saat Yi-yeon sedang menyiapkan perlengkapan keselamatan, secara nggak terduga, Chae-woo malah nolak buat ngasih talinya karena dia nggak pengen Yi-yeon memanjat pohon setinggi itu sendirian. Yi-yeon menegaskan kalau memanjat pohon adalah bagian dari pekerjaannya, dan ia udah terbiasa ngelakuin hal itu. Tapi Chae-woo tetap bersikeras untuk nggak ngasih tali itu pada Yi-yeon. Sementara itu, saingan Yi-yeon malah nyerah sebelum ia sempat memanjat lebih tinggi karena cabang-cabang pohon itu terlalu bengkok dan dipenuhi banyak lumut. Miss Chuja bahkan nyaranin agar Yi-yeon nyerah aja karena ia juga mikirin keselamatan Yi-yeon. Tapi Yi-yeon menolak dan berusaha merebut tali itu dari Chae-woo. Karena Chae-woo masih ngeyel, Yi-yeon lantas ngomelin dia, which is hal itu bikin Chae-woo akhirnya nurut. Di sisi lain, Yi-yeon juga kaget karena nggak nyangka kalau dia ternyata bisa bikin Chae-woo nurut sama dia. Chae-woo lantas memakaikan tali pengaman itu pada Yi-yeon seraya berkata kalau ia sebenarnya sangat mencemaskan keselamatan Yi-yeon. Setelah Miss Chuja memberikan gergaji mesin padanya, Yi-yeon langsung bergegas memanjat pohon tersebut. Saat udah di atas, Yi-yeon baru sadar kalau dia ternyata takut ketinggian karena ini baru pertama kalinya ia memanjat pohon setinggi itu. Saat Yi-yeon hendak memanjat ke cabang pohon yang akan dipangkas, ia malah kepleset dan jatuh atau seenggaknya itu yang dipikirkan oleh Yi-yeon. Saat Yi-yeon membuka mata, ia sangat terkejut saat menyadari kalau Chae-woo telah menangkapnya agar
agar ia nggak terjatuh. Alih-alih berterima kasih, Yion malah ngomelin Chae-woo karena nekat memanjat pohon setinggi itu tanpa perlengkapan keselamatan. Chae-woo lantas bersandar pada Yion dan bertanya apakah ia pengen lanjut atau turun ke bawah bersamanya. Karena Yion bersikeras pengen lanjut, Chae-woo pun nawarin diri buat ngerjain semuanya. Sementara Yion mengarahkannya. Chae-woo juga berkata kalau lebih baik dia yang jatuh daripada Yion. Mendengar hal itu, Yion jelas aja kesel dan bilang pada Chae-woo kalau dia juga akan mati jika Chae-woo mati. Chae-woo kayaknya seneng banget pas Yion ngomong gitu karena dia mikir kalau Yion beneran peduli sama dia. Sambil menggendong Yion di punggungnya, Chae-woo dengan cepat memanjat pohon itu hingga mereka tiba di dekat dahan pohon yang akan dipangkas. Orang-orang yang menunggu di bawah nampak terperangah sekaligus khawatir saat melihat Chae-woo yang berjalan mendekati dahan pohon itu sambil menggendong Yion. Sementara itu, Yion mulai mengarahkan Chae-woo untuk memotong dahan yang bermasalah dengan gergaji mesin. Yion nampak sangat bersemangat, nggak menyadari kalau Chae-woo ngerasa nervous dengan posisi mereka saat ini. Apalagi Yion terus bilang untuk ngedorong dan jangan berhenti, which is hal itu malah bikin Chae-woo mikir yang enggak-enggak. Untungnya, mereka berhasil memangkas dahan yang bermasalah itu, membuat orang-orang sangat tercengang. Pada akhirnya, Yion berhasil lolos audisi ronde pertama, dan semua orang mengapresiasi kerja keras Yion dan Chae-woo. Di sisi lain, Yion juga memuji Chae-woo karena keterampilannya menggunakan gergaji mesin. Yion pun berterima kasih kepada Chae-woo karena udah bantuin dia. Malam harinya, Miss Chuja ngajak Yion dan Chae-woo minum-minum untuk merayakan keberhasilan mereka. Miss Chuja hendak nawarin alkohol pada Chae-woo, tapi Yion malah menenggak semua alkohol tersebut, seraya berdalih kalau Chae-woo belum pulih sepenuhnya. Akibatnya, Yion malah jadi mabuk sehingga Chae-woo harus menggendongnya dalam perjalanan pulang. Pada momen itu, Yion yang lagi mabuk secara nggak sadar bilang kalau dia takut jika ingatan Chae-woo kembali. Saat Chae-woo bertanya apakah ia pernah melukainya, Yion pun mengiyakan karena Chae-woo emang pernah nyoba buat bunuh dia. Chae-woo mengatakan kalau Yion seharusnya ngebiarin dia mati aja saat jatuh di gunung. Meski nggak sadar, Yion bilang kalau mereka terikat oleh janji dan nggak sengaja mengungkapkan tentang kontrak yang ia tanda tangani. Yion bilang kalau di satu sisi, dia nyesel sih udah nanda tangani kontrak itu. Namun, jika dia bisa ngulang semuanya dari awal, dia bakal tetap nanda tangani kontrak itu demi Chae-woo. Mendengar hal itu, Chae-woo sontak aja kaget dan merasa tersentuh. Chae-woo pun semakin bertekad untuk memperbaiki semuanya dan menjadi suami yang baik bagi Yion. Keesokan paginya, Yion nampak panik saat mengingat semuanya dan menyadari kalau ia udah berganti pakaian. Di waktu yang bersamaan, Chae-woo keluar dari kamar mandi dalam keadaan shirtless dan bilang kalau Yion sendiri yang mengganti bajunya tadi malam sebelum tidur. Saat Chae-woo menjelaskan apa yang terjadi tadi malam, Yion malah fokus ke anunya Chae-woo yang dari bentuknya kelihatan gede banget meski ditutupi handuk. Pada momen itu, Chae-woo bilang kalau 2 tahun yang lalu, dia nyoba buat mengakhiri hidupnya sendiri. Chae-woo menganggap kalau sebagian dari dirinya udah mati hari itu. Chae-woo bilang kalau cowok yang dinikahi oleh Yion 2 tahun yang lalu udah mati dan sekarang ia pengen jadi suami yang lebih baik bagi Yion. Saat mereka sedang sarapan, Yion yang masih penasaran apakah Chae-woo udah mengingat sebagian dari memorinya. Lantas menanyakan alasan Chae-woo ingin mengakhiri hidupnya. Chae-woo bilang kalau dia pengen mati karena penyesalan mendalam yang gak bisa ia atasi, hingga ia mencari jalan pintas untuk mati. Lucunya, Chae-woo malah ngerosting dirinya versi 2 tahun lalu, seolah-olah dia orang lain. Chae-woo lantas berkata kalau mulai sekarang, Yion gak harus melakukan semuanya sendirian, karena Yion bisa ngandelin dia kapan aja. Ngeliat sikap Chae-woo yang rada childish, bikin Yion ketawa kecil, which is hal itu juga bikin Chae-woo seneng. Gak lama kemudian Chae-woo bertemu dengan Kyu-baek, bocil kematian yang nyebut dia sebagai spesimen jantan. Kyu-baek mengira kalau Chae-woo adalah spesimen jantan yang nyoba buat deketin Yion, sehingga ia memberitahu Chae-woo tentang para pria yang selama ini berusaha deketin Yion. Untungnya, Yion gak perlu merasa cemas, karena Chae-woo dan Kyu-baek sepertinya udah berteman baik, meski mereka baru pertama kali ketemu. Di tengah perjalanan, Chae-woo bikin Yion kaget setengah mati saat dia tiba-tiba bilang kalau dia pengen punya KTP. Yion nyaris aja nabrak mobil di depannya, tapi untungnya dia langsung nginjek rem. Di waktu yang bersamaan, Chae-woo dengan cepat nahan Yion agar tubuhnya nggak kebentur setir mobil. Tapi pegangan erat lengan Chae-woo di dadanya malah bikin Yion merasakan denyut yang nggak biasa di bawah sana. Chae-woo lantas menanyakan keadaannya, tapi karena jarak mereka terlalu dekat, Chae-woo malah kepengen nyium Yion saat itu juga. Chae-woo kemudian bilang kalau dia pengen punya ponsel dan rekening bank, sehingga ia membutuhkan KTP-nya. Yion yang nggak pengen Chae-woo curiga, lantas mengatakan kalau ia lupa di mana ia menyimpan KTP Chae-woo, tapi ia berjanji akan mencarinya.
Di rumah sakit, si dokter menjelaskan kalau kehadiran Yeon di sisi Chae-woo sangat berpengaruh pada kesembuhan dan juga pola tidur Chae-woo. Si dokter rupanya telah mengetahui kalau Yeon secara nggak langsung telah menghipnotis alam bawah sadar Chae-woo selama ia terbaring koma. Si dokter menjelaskan kalau Chae-woo memang mengalami koma, tapi alam bawah sadarnya dapat mendengar apapun yang dikatakan kepadanya. Selain itu, si dokter juga menjelaskan tentang gejala yang mungkin timbul bagi penderita sindrom Kleine-Levin, seperti Chae-woo. Gejala itu bisa berupa ledakan emosi yang agresif, dorongan seksual, dan perubahan sikap yang gak menentu. Mengetahui kalau Yeon sangat berpengaruh pada kesembuhan Chae-woo, si dokter pun berharap agar Yeon memiliki tekad yang kuat demi kesembuhan Chae-woo, sekalipun prosesnya membutuhkan waktu yang gak sebentar. Si dokter juga mengatakan kalau dia ngerasa iba pada Chae-woo karena Chae-woo nggak hanya kehilangan semua ingatannya, tapi ia juga bergantung sepenuhnya pada Yeon. Bahkan hanya untuk membuka matanya setiap pagi, Chae-woo akan membutuhkan izin dari Yeon. Setelah mendengar semua penjelasan dari si dokter, entah kenapa Yeon malah merasa sangat bersalah pada Chae-woo. Yeon sama sekali nggak nyangka kalau kalimat yang terus ia ucapkan saat Chae-woo koma ternyata sangat berpengaruh pada kondisi Chae-woo saat ini. Padahal Yeon mengatakan hal itu demi keselamatannya sendiri. Yeon berpikir kalau dia mungkin udah bersikap egois karena dia cuma mikirin tentang keselamatannya dan nggak pernah peduli dengan kondisi Chae-woo. Dalam perjalanan pulang, Chae-woo menyadari kalau Yeon sedang menjaga jarak darinya dan menanyakan alasannya. Tapi Yeon yang frustasi malah mukul-mukul kepalanya, sehingga Chae-woo langsung menghentikannya. Yeon nyuruh Chae-woo buat pulang duluan, tapi Chae-woo kan clueless banget dengan area tersebut. Di waktu yang bersamaan, Chae-woo tiba-tiba tersentak karena mendengar sesuatu. Chae-woo langsung nyuruh Yeon untuk naik ke atas pohon, sementara ia mengambil sebuah kapak untuk membuat tombak runcing dari kayu. Dari kejauhan, terlihat seekor babi hutan raksasa yang sedang berlari ke arah mereka. Babi hutan itu langsung menerjang ke arah Chae-woo, tapi Chae-woo dengan cepat menikamnya menggunakan tombak runcing tersebut. Namun, babi hutan itu nggak lantas tumbang gitu aja dan mulai menyerang Chae-woo. Dari atas pohon, Yeon nampak berteriak panik dan nyuruh Chae-woo jangan mati di sana. Yeon kemudian menghubungi pusat konservasi hewan liar dan melaporkan tentang kejadian itu. Sementara itu, Chae-woo berusaha melancarkan serangan balasan dengan melompat ke atas dan menikam titik vital babi hutan itu dengan kapak. Chae-woo nampak menikmati momen saat membunuh babi hutan itu, seolah-olah dia udah kembali menjadi dirinya sendiri. Setelah membunuh babi hutan itu, Chae-woo lantas nyuruh Yeon untuk turun, tapi Yeon malah ngomel karena dia sangat mencemaskan keselamatan Chae-woo. Chae-woo cuma tertawa, ngerasa senang banget karena Yeon ternyata peduli padanya. Di rumah sakit, si dokter langsung mengobati Chae-woo dan pergi gitu aja pas sudah kelar. Chae-woo seketika menjadi penasaran karena Yeon bisa manggil dokter itu kapan aja, seolah-olah dokter itu adalah dokter pribadinya. Dengan kondisi keuangan Yeon saat ini, mustahil baginya menyediakan seorang dokter pribadi untuk Chae-woo, sehingga Yeon dengan jujur mengatakan kalau semua pengobatan dan biaya dokter ditanggung oleh abangnya Chae-woo yang kaya raya. Namun, Chae-woo kayaknya ngerasa cemburu karena dokter itu memiliki akses ke rumah mereka, sehingga Yeon dan dokter itu mungkin sering menghabiskan waktu berduaan aja saat ia masih terbaring koma. Yeon berusaha menjelaskan kalau dokter itu cuma datang untuk ngerawat Chae-woo, tapi Chae-woo sepertinya khawatir kalau Yeon bakal jatuh cinta sama si dokter ganteng dan ninggalin dia. Gak lama kemudian, tim dari Pusat Konservasi Hewan Liar datang menjenguk Chae-woo. Perwakilan tim itu adalah seorang wanita muda bernama Dong-mi yang langsung naksir sama Chae-woo karena doi emang ganteng banget. Setelah berterima kasih pada Chae-woo, Dong-mi pun meminta nomor telepon Chae-woo, tapi Yeon mengatakan kalau Chae-woo gak punya ponsel. Saat Dong-mi menanyakan hubungan mereka, Yeon kalau Chae-woo adalah pegawai yang bekerja padanya. Mendengar hal itu, Chae-woo nampak tertawa getir, tapi ia gak mengoreksi perkataan Yeon. Setelah Dong-mi pergi, Chae-woo nampak kesel karena Yeon mengatakan pada Dong-mi kalau dia cuma pegawai, padahal dia adalah suaminya. Sepanjang perjalanan pulang, Chae-woo pun ngambek dan nyuekin Yeon. Tapi setibanya di rumah, Chae-woo malah minta Yeon buat mandiin dia, sambil berdalih kalau dia lagi sakit dan susah buat mandi sendiri. Chae-woo kayaknya masih ngambek, tapi pengen ngisengin istrinya. Sebelum masuk ke kamar mandi, Yeon pun memantapkan hati kalau dia hanya akan memandikan seekor anjing besar. Berusaha keras nggak ngebayangin Chae-woo. Namun, saat ia melihat Chae-woo berendam di bak mandi dalam keadaan shirtless, Yeon sontak aja ngerasa nervous sampai-sampai ia nggak sengaja megang anunya Chae-woo. Yeon sontak aja ngerasa panik dan langsung narik tangannya. Tapi Chae-woo malah ngajak Yeon buat berendam bareng dia di bak mandi.
Yeon lantas ngomelin Chae-woo, tapi secara nggak terduga, Chae-woo malah menggigit pipi Yeon dengan gemas. Chae-woo kayaknya udah frustasi banget dengan sikap Yeon yang seolah-olah pengen ngejauhin dia. Bahkan Chae-woo sampai salah paham dan mengira kalau Yeon pengen Chae-woo tidur sama cewek lain. Yeon segera saja menyadari kalau sikap Chae-woo saat ini mungkin karena sindrom Klein-Levin, sehingga ia lantas mengangguk. Tapi hal itu malah bikin Chae-woo makin salah paham, sekaligus ngerasa horny saat itu juga. Chae-woo kemudian memagut bibir Yeon, basah dan dalam, mengambil apa yang diinginkannya, apa yang dibutuhkannya. Chae-woo merengkuh Yeon semakin erat, menelusuri leher Yeon sambil terus menyesap titik peka di bawah telinga. Yeon hanya membalasnya dengan rintihan pelan, luruh dalam sengatan bibir Chae-woo di kulitnya. Chae-woo lantas menarik baju Yeon, terperangah dengan pemandangan menakjubkan yang tersuguh di hadapannya. Sepasang bulatan penuh dan putih lembut, dengan puncak merah muda yang indah. Tanpa berlama-lama, Chae-woo menunduk dan menyambut setiap puncak yang selembut kelopak bunga itu dengan letikan lidah yang tak sabar. Yeon seketika terkesiap, lalu mengerang saat Chae-woo menyesap dan menangkupnya dengan rakus. Melihat reaksi Yeon, Chae-woo nggak bisa menahan diri untuk mencium Yeon dengan lembut dan perlahan, lalu berubah kasar, panas dan membara. Makin lama makin dalam dan makin panas akibat dorongan seksualnya yang begitu bergejolak. Sambil terus memagut bibir Yeon, tangan Chae-woo meluncur turun, bergerilya di balik celananya. Yeon seketika mengerang saat ujung-ujung jari Chae-woo menyusup lebih tinggi, meraba-raba bagian tubuhnya yang basah, panas, dan licin di bawah sana. Yeon nyaris kehilangan akal sehatnya, tapi untungnya ia masih mampu mengendalikan diri dan menghentikan Chae-woo. Yeon berusaha menjelaskan kalau dorongan seksual yang dialami oleh Chae-woo saat ini tak lain adalah gejala dari sindrom Klein-Levin yang dideritanya. Meski Chae-woo sepertinya nggak percaya gitu aja dengan penjelasan Yeon, tapi ia memilih untuk menarik diri. Chae-woo juga bilang kalau Yeon nggak bisa nyalahin dia karena perubahan sikapnya yang nggak menentu. Nggak lama kemudian, Chae-woo membawa Yeon ke tempat tidur, di mana ia kembali menelusuri setiap jengkal tubuh Yeon dengan kecupan dan sentuhan. Chae-woo lantas menarik celana Yeon, membuka paksa tungkainya, lalu membenamkan kepalanya di sana. Yeon terkesiap saat Chae-woo menyesapnya dengan rakus di bawah sana. Yeon menggelinjang di atas ranjang, merasakan setiap sengatan lidah Chae-woo yang membuatnya sangat terangsang. Yeon berpikir kalau ini sudah kelewat batas dan dia harus segera menghentikan Chae-woo sebelum semuanya terlambat. Tapi Yeon tersentak dari pikirannya saat lidah Chae-woo memasukinya lebih dalam. Erangan Yeon bergemuruh dari tenggorokannya seiring desakan keras lidah Chae-woo yang menembus tubuhnya. Gak lama kemudian, Yeon merasakan kalau otot-otot dalamnya bergelenyar hebat dan ketegangan di dalam tubuhnya mencapai puncak. Yeon mengembuskan napas dalam pekikan tertahan, merasakan ekstase bersama semburan cairan panas yang muncrat ke wajah Chae-woo. Tubuh Yeon bergetar hebat karena nikmat, sementara Chae-woo menelan seluruh cairannya, merasakan semuanya. Yeon menutupi wajahnya karena malu, tapi Chae-woo nampak senang karena ia berhasil membuktikan kalau selama ini Yeon sebenarnya juga ngerasa horny. Chae-woo bahkan pernah ngebayangin mencumbu Yeon di mobil. Chae-woo lantas mengatakan kalau Yeon is really driving him crazy karena sikap Yeon yang berubah-ubah. Di satu sisi, Yeon kadang bersikap kalau dia ingin Chae-woo selalu berada di sisinya. Tapi di sisi lain, Yeon kadang bersikap seolah-olah ingin menjauhi dirinya. Yeon menyadari kalau tubuh Chae-woo gemetar, menandakan kalau dia beneran clueless dengan kondisinya dan gak tahu lagi mesti gimana ngadepin Yeon. Yeon menyadari kalau selama ini dia cuman fokus mikirin keselamatan dirinya sendiri, tapi dia gak pernah sekalipun mencoba memahami semuanya dari perspektif Chae-woo. Chae-woo lantas bertanya apakah selama ini Yeon telah mempermainkannya karena dia hilang ingatan. Namun, belum sempat Yeon menjelaskan semuanya, Chae-woo malah merangkul Yeon dan mengatakan kalau dia ingin tetap berada di sisi Yeon, sekalipun Yeon hanya mempermainkannya. Chae-woo berniat untuk ngelanjutin pergumulan mereka karena dia belum puas. Di waktu yang bersamaan, Yeon mendengar langkah kaki si dokter yang sedang naik tangga menuju ke kamar mereka. Yeon pun langsung nyuruh Chae-woo untuk berhenti, tapi Chae-woo malah sengaja pengen mamerin kemesraan mereka di depan si dokter. Mendengar hal itu, Yeon jelas aja kesel dan ngomelin Chae-woo. Karena Yeon terus mendesaknya untuk berhenti, Chae-woo pun akhirnya setuju, asalkan Yeon menuruti keinginannya. Yeon pun berjanji kalau dia bakal nurutin semua keinginan Chae-woo, asal nggak berhubungan dengan keintiman fisik. Tepat saat si dokter berhasil memasukkan kode dan membuka pintu, Chae-woo udah menutupi tubuh Yeon dengan selimut dan memandang si dokter dengan tatapan tajam. Si dokter sontak aja ngerasa nggak enak, apalagi saat dia ngelihat celana Yeon yang berserabut
berserakan di lantai. Chaiwoo lantas membawa Yeon ke lantai bawah dan mengemukakan kecemburuannya pada si dokter yang memiliki akses ke rumah mereka, sementara ia sebagai suami Yeon malah nggak mengetahui kode akses rumah mereka. Sejujurnya Yeon juga nggak tahu kode akses pintu tersebut, karena kamar Chaiwoo dibangun atas perintah Kisuk, dan Kisuk nggak pernah ngasih tahu kode akses pintu itu. Melihat Chaiwoo yang semakin frustasi karena dia nggak bisa mengingat semuanya, Yeon lantas mengalihkan perhatian Chaiwoo dengan merayunya. Nggak cuma itu, Yeon juga berusaha menggoda Chaiwoo dengan mengatakan kalau sebagai dokter pohon, ia terbiasa menangani pohon, sehingga benda-benda yang keras nggak terlalu membuatnya terkesan. Mendengar hal itu, Chaiwoo nyaris kehilangan kendali, tapi kecemburuannya pada pohon berhasil membuatnya menahan diri. Chaiwoo pun bertekad untuk segera pulih dan berusaha keras membuat Yeon merasa puas. Di tempat lain, Jo-yoon yang terluka parah akibat konfrontasinya dengan Chaiwoo nampak menemui Bum-hee di suatu tempat. Jo-yoon kesel banget sama Bum-hee karena Bum-hee malah mengabaikannya. Bum-hee lantas menyuruh Jo-yoon mengurungkan niatnya untuk menuntut Chaiwoo, seraya memberikan catatan kriminal Jo-yoon yang pernah terlibat dengan narkoba. Bum-hee menyebut Chaiwoo sebagai tuan muda dan menyampaikan pesan Kisuk yang memerintahkan Jo-yoon untuk nggak membuat masalah lagi dengan Chaiwoo dan Yeon. Mendengar nama Kisuk membuat Jo-yoon teringat percakapannya dengan Kyung-chun beberapa waktu lalu. Kala itu, Kyung-chun mengaku kalau dia berhasil sukses menjadi seorang profesor sekaligus direktur rumah sakit berkat dukungan dari keluarga Kwon. Kyung-chun merasa sangat berutang budi pada keluarga Kwon, khususnya sang direktur yang disebut oleh Bum-hee, yang gak lain adalah Kwon Ki-suk, CEO dari Suguk Pharmaceutical, perusahaan farmasi paling terkemuka di negara mereka. Sementara itu, Ki-suk nampak menyeringai saat mendapat informasi tentang Yeon yang mengaku sebagai istrinya Chaiwoo. Kira-kira gimana nasib Yeon selanjutnya ya? Apakah kebohongannya bakal dibongkar oleh Ki-suk atau apakah Ki-suk punya rencana lain? Sayangnya, season pertama cerita ini udah tamat dan belum ada update untuk season berikutnya. Tapi jangan khawatir, aku bakal share lebih banyak cerita seru dan aku bakal spoiler dikit di akhir video. Like and subscribe biar kalian selalu update dan gak ketinggalan cerita-cerita lainnya.